Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih dan dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana session tadi, Tuhan begitu ajaib memberikan suatu kasih karunia, suatu anugerah yang sangat terindah, yang sangat indah dalam kehidupan saya, di mana saya boleh mengerti dan diberikan pengertian oleh Yesus sendiri supaya saya boleh percaya kepada Dia. Setelah saya menjadi orang percaya, saudara yang kasih, saya diusir sama orang tua saya, dan sampai saat ini orang tua saya belum mau menerima saya. Dan saya tahu, saudara yang kasih, mengapa mereka sampai saat ini tidak mau menerima saya. Karena mereka sangat-sangat kecewa, karena harapan mereka, harapan orang tua saya itu hancur pada saat saya meninggalkan dan berbalik untuk mulai percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saya sedang bergumul dan berdoa supaya Tuhan pun mengasihi mereka. Dan saya punya keyakinan, punya iman yang pasti, karena Tuhan telah berjanji, apabila ada salah satu orang bertobat, maka seisi keluarganya akan diselamatkan. Dan saya yakin dan percaya janji Tuhan ini akan digenapi dalam keluarga kami. Saudara yang kasih, pada saat saya menerima Yesus dan sudah menjadi murid Yesus, dan bahkan saya belajar untuk menjadi murid Yesus dan menjadi pelayan-pelayan Yesus, saudara yang kasih, kemudian saya menggali. Tuhan tunjukkan beberapa talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada saya. Dulu saya pernah juara MTQ, saudaraku, sehingga saya pun boleh membuat suatu album rohani yang berirama Timur Tengah, berirama dangdut, saudaraku. Dan biarlah pujian ini, biarlah pujian yang telah kami kubah, biarlah menjadi alat kepujian bagi nama Yesus Kristus. Dan kemudian saya ada karunia untuk menulis, maka saya menulis, saudaraku. Saya menulis beberapa traktat, menulis buku, menulis apa yang membuat kesaksian itu boleh tersampaikan kepada semua orang. Sehingga dengan demikian, saudara yang kasih, tulisan saya ini boleh sampai dan ada di kiai saya. Kemudian kiai saya membaca kesaksian saya dalam buletin itu. Ada salah satu buletin yang beredar di Jakarta, dan saya menulis kesaksian saya, dan buletin ini boleh sampai di tangan guru-guru saya, kiai-kiai saya, ulama-ulama saya. Dan pada saat itu saya mendapat surat dari mereka, saya dapat undangan untuk datang kepada mereka. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara yang kasih, saya pada saat dapat undangan itu, saya bergumul dan saya berdoa, Tuhan, saya tahu mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang telah membimbing saya, mengasuh saya dengan begitu sabarnya, sehingga saya boleh mendapatkan suatu ilmu daripada mereka. Dan kemudian saya pun bergumul, saya datang atau tidak, saya mau datang atau tidak. Tetapi firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara yang kasih, di mana di sana dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada setiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu.
Jadi Tuhan menyuruh kita untuk kita mempertanggungjawabkan, mempersiapkan dalam segala waktu, setiap saat untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kita kepada Yesus, kepada mereka yang minta pertanggungjawaban itu. Tetapi pada saat saya membaca firman Tuhan ini, saudaraku, saya mulai, aduh Tuhan, saya nggak siap Tuhan. Apa yang harus saya katakan kepada mereka? Apa yang harus saya pertanggungjawabkan kepada mereka? Tetapi sungguh ajaib. Pada saat saya berpuasa, saya berdoa khusus untuk undangan ini. Tuhan memberikan ayat yang sungguh indah, Tuhan memberikan ayat yang sungguh baik, memberikan ayat yang menguatkan saya untuk saya boleh bersama-sama datang kepada mereka. Mari kita baca Matius pasal yang ke-10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara yang kasih, ayat ini memberikan kekuatan kepada saya. Dan saya akan diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama. Saya akan dipersiapkan, diperhadapkan kepada ulama yang pernah mengajar saya. Tetapi Tuhan katakan, pada saat engkau digiring oleh penguasa-penguasa itu, maka kau jangan takut dan jangan khawatir apa yang harus kau katakan kepada mereka. Karena pada saat itu juga Roh Bapakku akan berkata-kata. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapakku yang akan berkata-kata melalui kamu. Dan kekuatan ini, saudaraku, saya mulai datang. Saya membawa Alkitab saya membawa Al-Quran, saya membawa Alkitab yang berbahasa Arab. Kemudian saya datang kepada mereka. Kemudian saya mengucapkan salam kepada mereka, Assalamualaikum. Dan ternyata mereka sudah menunggu saya. Mereka sudah menunggu kedatangan saya. Ada 3 kiai yang duduk di depan, dan di sekelilingnya ada teman-teman saya yang pernah tinggal bersama-sama, yang pernah belajar bersama-sama, yang pernah tinggal tidur satu kamar dengan saya. Ada kumpul beberapa santri yang di sana. Dan kemudian saya boleh datang ke sana, dan kemudian saya diam, saya berdoa, Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya yang setia. Oleh karena itu saya berdoa terus dan berdoa. Kemudian salah satu ulama itu, salah satu kiai itu berkata kepada saya, saudara, apakah benar saudara menulis kesaksian ini? Saya katakan, iya Pak Kiai, benar saya yang menulis kesaksian itu. Kalau saya pelajari, dia bilang, apakah kamu ini mendapatkan sesuatu dari tulisan ini? Mengapa kamu berani menulis kesaksianmu di buku ini, di buletin ini? Apakah ada orang yang menjanjikan Indomie kepadamu? Saudara mengerti maksudnya? Biasanya di kota kami, saudara, setiap Desember, setiap Natalan itu ada anak-anak Tuhan yang mengadakan aksi Natal dengan membagikan sembako. Biasanya sembako di dalamnya ada Indomie, ada mie instan, begitu saudaraku. Jadi ternyata banyak orang juga yang bertobat melalui pelayanan itu, saudaraku. Jadi dikiranya saya ini masuk Kristen, nulis tulisan itu mendapat upah dari mereka. Saya katakan kepada Pak Kiai, benar, memang itu saya yang menulis. Tetapi kalau saya menulis itu bukan karena Indomie. Kalau karena Indomie, mungkin saya lebih rugi mengikut Yesus daripada saya meninggalkan. Kenapa rugi? Pak Kiai tahu keluarga saya. Pak Kiai juga paham dan mengetahui kondisi daripada keluarga saya. Sehingga sebenarnya secara manusiawi, secara duniawi, saya semakin rugi untuk datang kepada Yesus. Tapi satu hal yang paling penting buat saya, Pak Kiai, saya sekarang sudah menerima keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Kemudian Pak Kiai diam. Oke, kalau begitu, jangan kira, dia bilang, jangan kira saya ini nggak membaca Alkitab juga. Saya pun membaca Alkitab, saya pun baca Al-Quran. Tetapi Al-Quran dan Alkitab itu tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Allah. Tidak ada. Pada saat itu, saudaraku, saya mulai bingung ya, karena saya belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Bener nggak ya?
Yang saya tahu Yesus itu Allah gitu, tetapi dia katakan tidak ada. Kemudian Tuhan berikan hikmat kepada saya. Mungkin benar Pak Kiai. Mungkin benar bahwa di dalam Alkitab maupun Al-Quran itu tertulis satu ayat yang mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus adalah Allah. Tuhan memberikan akal budi kepada kita, Tuhan memberikan hikmat kepada kita supaya kita boleh belajar dan memahami akan siapakah Yesus Kristus itu atau siapakah Isa Al-Masih itu. Kemudian saya mulai tunjukkan beberapa ayat yang saya sampaikan kepada mereka. Saya membacakan yang pertama surat yang ke-31, yaitu surat Luqman ayat yang ke-34. Di sana dikatakan Indallaha indahu ilmus sa'ah. Indallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ayat ini mengatakan bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tentang hari kiamat itu. Saya yakin Pak Kiai, teman-teman santri juga percaya hanya Allah saja yang mengetahui hari kiamat, bukan? Kemudian dikatakan, ya pasti, karena benar, memang hanya Allah saja yang mengetahui saat atau kiamat itu terjadi. Tetapi Pak Kiai, tolong perhatikan baik-baik. Ada ayat lain yang mengatakan bahwa ada seseorang yang tahu tentang hari kiamat itu, yaitu yang diambil dari Az-Zukhruf. Surat yang ke-43 itu Az-Zukhruf, yang artinya perhiasan. Ayat yang ke-61 disana dikatakan, wa innahu la'ilmu lis-sa'ati falatamtarunna biha wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Saya dikatakan wa innahu, dan sesungguhnya Isa Al-Masih itu la'ilmu lis-sa'ah. Dialah yang mengetahui tentang saat itu, tentang kiamat itu. Kalau saya boleh tarik bagaimana Pak Kiai pernah mengajarkan kepada saya, allama yu'allimu aliman. Di sana tulis wa innahu la ilmu lisa'ah. La ilmu artinya bukan saja dia mengetahui, tetapi memang dialah sumber pengetahuan itu. Dialah sumber pengetahuan itu. Tidak ada pengetahuan tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada teknologi canggih tanpa Isa Al-Masih. Tidak ada suatu ilmu-ilmu yang canggih tanpa Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan itu, sumber ilmu itu. La ilmu lisa'ah, yang mengatakan hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka oleh karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Isa Al-Masih. Dan ayat yang berikutnya yang mengatakan seperti ini, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Isa Al-Masih berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Yang saya mau katakan saudaraku, wa innahu la'ilmu lisa'ah. Ternyata Isa Al-Masih, ternyata Yesus Kristus pun tahu kapan tentang hari kiamat itu. Kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Surat Luqman 31 ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi Al-Quran surat 43 Az-Zukhruf ayat 61 mengatakan bahwa Isa tahu tentang hari kiamat. Dan bahkan dia berkata, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau kita perhatikan bagaimana saudara-saudara kita, mereka tekun beribadah satu hari. Itu 5 kali mereka beribadah kepada Tuhan. Dan 7 rakaat mereka bersujud kepada Tuhan. Dan 17 kali mereka wajib mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi Yesus katakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutlah aku, itulah jalan yang lurus. Ada ayat lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah jalan. Dan dikatakan, qala lahu Isa Al-Masih, ana huwa tariqul haq al-hayatu. Laisa ahadun ya'ti ilal ab illa bi. Bisa dikatakan seperti itu. Qala lahu, telah berkatalah kepadamu siapa Isa Al-Masih itu Isa Al-Masih. Ana huwa tariq, aku adalah jalan. Al-haqu, dan aku adalah kebenaran. Al-hayatu, dan aku
Aku adalah kehidupan. Laisa ahadun ya'ti ilal ab. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga illa bi, kalau tidak bersama-sama dengan aku. Itu diambil dari Yohanes pasal yang 14 ayat yang ke-6. Di ayat yang sebelumnya yang pertama berkata Yesus, jikalau aku pergi, di mana tempatku berada, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sekarang dia sedang menyediakan tempat bagi saya, bagi Pak Kiai, bagi teman-teman, supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan dia, karena dialah sebenarnya Allah sendiri. Kamu dianggap mengambil ayat dari mana? Dari Yohanes, Pak. Ini Injil yang sesungguhnya, ini Injil yang benar, yang mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Mengapa ada 3 kata yang berkaitan seperti itu? Kalau saudara bisa baca ayat yang sebelumnya, itu ada satu kalimat yang mengatakan, ada seorang murid Yesus mengatakan, Tuhan, tunjukilah kami jalan itu. Dia bertanya, tunjukkanlah jalan. Tetapi jawabnya ada 3. Yang pertama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Satu tanya pertanyaan, 3 jawaban. Mengapa? Karena tidak semua jalan akan mendatangkan kebenaran. Tetapi kalau Yesus, dialah jalan yang mendatangkan kebenaran. Dan kebenaran ini masih bingung. Oleh karena itu dia katakan, tidak ada kebenaran kalau tidak mendatangkan keselamatan hidup yang kekal. Jadi Yesus, pribadi Yesus, dia adalah jalan yang mendatangkan kebenaran, dan kebenaran ini akan mendatangkan keselamatan. Itulah Injil yang benar. Oleh karena itu saya menjadi percaya, dan saya mau, karena saya yakin dan percaya saat ini pun Isa Al-Masih sedang membuat tempat untuk saya kelak. Kemudian Pak Kiai bilang sama saya, apa yang saudara katakan itu adalah tidak benar, karena saudara itu menafsir, tafsiran Anda itu tidak benar. Kemudian saya katakan, Pak Kiai, saya ini nggak menafsir. Pak Kiai dulu pernah mengajarkan kepada saya, penafsiran yang mendekati kebenaran adalah penafsiran bil ma'thur, yaitu menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Saya hanya memindahkan ke Pak Kiai. Yang satu sisi di surat Luqman ayat 34 mengatakan hanya Allah saja yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi surat Az-Zukhruf ayat 61 dikatakan bahwa Yesus pun tahu tentang hari kiamat. Kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Kemudian saya tunjukkan ayat yang berikutnya. Kesaksian yang kedua, itu diambil dari surat 95 surat At-Tin, yaitu buah tin ayat yang ke-8. Di sana dikatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya hanya Allah saja yang akan menghakimi umat manusia seadil-adilnya. Karena kita tahu keadilan di dunia ini tidak pernah adil, karena keadilannya tidak mutlak, karena kebenarannya tidak mutlak. Tetapi kalau Allah yang mengadili setiap umat manusia, dia pasti adil. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui tentang yang akan menjadi hakim yang seadil-adilnya. Pakai percaya, dan saya yakin dan harus diimani, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu sebagai hakim yang seadil-adilnya. Tetapi ada satu ayat lain yang mengatakan ada hakim lain yang dicatat di dalam hadis Sahih Bukhari ayat 1090. Di sana dikatakan la yushikanna ayang zila fikum Isa bin Maryam hakaman adla. La yushikanna, sungguh-sungguh akan datang fikum kepada kamu sekalian Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, hakaman muksiton, menjadi hakim yang muksit. Nah kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih ini? Katanya hanya Allah sebagai hakim. Ternyata Yesus pun, Isa Al-Masih pun menjadi hakim. Kalau demikian, siapakah dia? Kalau tidak cukup Pak Kiai, ada ayat yang lain. Saya akan tunjukkan ayat yang ketiga. Sebenarnya ada beberapa ayat yang menunjukkan dan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan kemudian ayat yang berikutnya dari surat Al-Ahqaf, surat
Surat yang ke-46, surat Al-Ahqaf, yaitu surat bukit-bukit pasir ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, awalam yaro anallaha alladzi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhyil mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Di sana dikatakan, awalam yaro anallahu alladzi khalaqas samawati, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidup orang-orang mati. Ya, bahkan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hanya Allah saja yang dapat menciptakan langit bumi beserta isinya. Bahkan ada ayat lain yang mengatakan walaupun mereka berpuasa, mereka berseru kepada Tuhan untuk menciptakan seekor lalat pun, mereka tidak akan bisa. Al-Quran berkata seperti seekor lalat pun mereka tidak akan bisa menciptakannya itu. Hanya Allah yang sanggup menciptakan. Dan bahkan di sana dikatakan bahwa hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Hanya Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati. Karena dialah Khalik, pencipta langit bumi beserta isinya. Dan saya yakin Pak Kiai harus percaya karena ini Al-Quran. Di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-46, yang artinya bukit-bukit pasir, ayat yang ke-33. Tetapi Al-Quran, ayat yang lain juga berkata, siapa lagi yang bisa menciptakan? Ada orang yang bisa menciptakan makhluk hidup. Ada lagi orang yang bisa membangkitkan orang mati. Itu surat pribadi. Di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-49, sana dikatakan, wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayati mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hayatu tayran fanfuhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri akmahul abroso wa ukhil mauta bi idznillah. Di sana dikatakan saudaraku, wa rasulan ila bani Israil, dan sebagai rasul kepada bani Israel, yaitu Yesus Kristus, yaitu Isa Al-Masih. Ini qaditum bi ayati mir rabbikum, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu tanda, satu mujizat dari Tuhanmu. Inni akhluqu lakum minat tin, aku menciptakan untuk kamu minat tin dari tanah, kahayatu tayri, yang menyerupai burung. Jadi Yesus menciptakan, Yesus membuat dari tanah seekor burung-burungan begitu. Kemudian apa yang dia buat, saudaraku? Fangfuhu fihi fayakunu tayron. Fangfuhu, kemudian dia menghembuskan nafas kepada burung ini, maka apa yang terjadi? Fayakunu tayron, maka jadilah burung beneran. Sama seperti dalam surat Yasin mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Dan sama seperti pada saat fangfuhu fihi, pada saat dia menembuskan nafasnya ke dalam burung-burung itu, dan burung itu menjadi burung beneran. Tidak cukup sampai di sana, saudaraku, wa ubriul akmahul abroso, dan kemudian aku meniupkan, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Saudaraku yang kasih, kalau saudara perhatikan baik-baik bagaimana hanya Allah saja yang dapat menciptakan makhluk hidup. Hanya Allah saja yang bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi ayat atau surat Al-Imran, surat yang ketiga, dikatakan bahwa Yesus pun dia dapat menciptakan seekor burung dari tanah dengan seizin Allah. Dia dapat membangkitkan orang yang mati. Dia dapat mencelikkan mata yang buta dengan seizin Allah. Dari ayat ini mengandung trinitas di dalam itu. Mengapa saya katakan? Yang pertama, Yesus menciptakan bentuk burung. Ada karya penciptaan dalam bentuk burung. Dan kemudian yang kedua, ada roh yang harus dihembuskan. Ada roh yang dihembuskan. Kemudian seizin Allah, maka dia menjadi burung yang hidup. Sama seperti Alkitab yang mengatakan, apakah kau tidak percaya bahwa Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa? Apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus ucapkan, itu harus seizin Allah. Karena dialah firman Allah. Tidak mungkin firman itu keluar tanpa izin dari Allah sendiri yang memiliki firman itu. Jadi
Tidak ada mengandung Trinitas di dalam itu. Jadi kalau demikian, siapakah Isa Al-Masih itu? Udah mereka mulai diam, saudaraku. Mereka mulai diam. Pak Kiai, jangan bingung. Ada satu berita sukacita yang saya akan mau sampaikan kepada Pak Kiai. Ada satu ayat yang sangat indah yang Pak Kiai harus dengar. Jangan dikatakan hakadza ahaballahul alam hatta badala ibnihil al-auhid fala yahlika kullu man yu'min bih bal takunu hayatan abadiyah. Ada satu ayat yang begitu indah, ada satu ayat yang begitu bagus. Mengapa? Hakadza ahaballahul alam. Karena begitu besar ahaballah, kasih Allah al-alam akan dunia ini. Fala yahlika kullu man yu'min bih. Fala yahlika kullu ma yumin bih hatta badala ibnihi, sehingga Allah mengaruniakan anaknya al-auhid yang tunggal. Ada maksud, ada tujuan Allah memberikan anak yang tunggal itu. Fala yahlika kullu man yumin bih, supaya setiap orang yang percaya kepada dia binasa, bal takunu hayatul abadiyah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Pak Kiai mau hidup yang kekal, Allah telah memberikan kasih kepada kita. Kalau Pak Kiai mau memberikan hidup yang kekal, maka kita harus percaya kepada Isa Al-Masih. Oleh karena itu, saya boleh mengerti dan saya boleh percaya menjadi anak Yesus Kristus. Karena dengan demikian, dengan kekuatan saya sendiri, saya boleh sampai ke surga. Mengapa pasti masuk surga? Mengapa begitu yakin? Mengapa Yesus berani katakan hanya melalui aku masuk surga itu? Kan di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Mengapa seperti ini? Mengapa tidak ada nabi-nabi lain yang mengatakan kalau ikut aku masuk surga? Tidak ada. Dari Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, sampai Nabi Muhammad, tidak ada satu kata pun yang mengatakan kalau kau ikut aku pasti masuk surga. Hanya Yesus Kristus, hanya Isa Al-Masih yang bisa menjamin dan berani mengatakan, ikutlah aku. Akulah jalan yang lurus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa? Ada jawabannya di dalam Alkitab. Saya katakan pada Pak Kiai, di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yohanes yang pasal yang ketiga ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Mengapa Yesus dapat menjamin pasti masuk sorga? Karena dialah satu-satunya orang yang berasal dari sorga. Dialah satu-satunya pribadi yang berasal dari sorga. Sehingga kalau kita mau ke sorga tidak pernah kesasar. Amin. Tidak pernah kesasar. Kenapa? Karena satu-satunya dia yang berasal dari surga. Nabi Muhammad jelas dari mana asal usulnya. Nabi Adam mungkin yang pertama kali yang Allah ciptakan, tapi Nabi Adam dia merusak dirinya dengan dosa-dosanya. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, semua nabi-nabi, semua ada asal mulanya. Ada orangnya dan ada kuburannya. Tetapi Yesus, dia berasal dari surga, maka dia pun harus kembali ke surga. Tidak ada kuburan di sini. Di dunia ini tidak akan sanggup untuk mengubur Yesus. Karena Yesus bukan tempatnya di dunia ini, tapi tempatnya di surga, yaitu di ars. Di ars. Jadi kalau kita mau masuk ars, kalau kita mau masuk surga, kita harus ikut masuk ke dalam jalan itu, yaitu Yesus Kristus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Setelah saya mengatakan seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Kemudian Pak Kiai bilang seperti ini, ya sudah, kalau kamu sudah memberikan kesaksian kepada saya sekarang sudah ngerti. Jadi kalau begitu ya biarlah kamu pulang, jadilah menjadi orang Kristen yang baik. Puji nama Tuhan, saudaraku. Memang janji Tuhan itu iya dan amin, saudaraku. Karena Tuhan berjanji dia tidak akan pernah mempermalukan hamba-hambanya setia.
Dan saya yakin dan percaya saudaraku, apabila firman Tuhan disampaikan, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalang-halangi firman Tuhan disampaikan. Dan saya yakin dan percaya firman itu boleh bertumbuh. Dan firman Tuhan berkatakan bahwa firman yang keluar itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan dia akan bekerja, beroperasi, memberikan kesadaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menerima kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu selesai, saya mengucapkan assalamualaikum, dan saya diberikan izin menjadi orang Kristen oleh guru saya. Dan saya suka cita sekali, sampai saat ini kami ada hubungan, ada kontak yang cukup bagus dengan mereka. Setiap lebaran kami pasti akan datang kepada mereka untuk bersilaturahmi kepada mereka, dan mereka pun menyambut baik saya. Dan saya mengucap syukur saudaraku, walaupun orang tua saya tidak menerima saya, tetapi ada satu perkara yang membuat saya lebih suka cita saudaraku. Bapak manusiawi, orang tua saya, ayah dan ibu saya tidak menerima saya sebagai anaknya. Tetapi ada Bapa yang kekal, Bapa di atas segala-galanya, Bapa yang paling mengetahui tentang hidup saya, Bapa yang telah menciptakan saya. Dia telah mengangkat dan menerima saya sebagai anaknya. Ada satu sukacita yang sungguh luar biasa, saudara. Dan sampai saat ini saya boleh berjalan dengan tegak, karena saya percaya Tuhan selalu melindungi saya. Dimanapun saya pergi, saya percaya Tuhan pasti memberkati saya. Terbukti saudaraku, sebelum saya bertobat dulu saya ini cuma 48 kg. Tapi setelah saya bertobat sekarang saudaraku, saya bisa lihat saya udah gede, sudah 60 kg saudaraku. Jadi ada berkat yang melimpah. Amin. Ikut Yesus pasti akan diberkati. Amin. Haleluya saudara yang kasih. Apa yang terjadi setelah itu saudaraku? Saya sungguh diberkati oleh Tuhan. Dulu saya membenci orang-orang si mata sipit saudaraku. Dulu saya paling jijik melihat si mata sipit karena babinya. Tapi heran Tuhan ubahkan, saya boleh mengasihi mereka dengan sukacita. Saya boleh menyambut mereka dengan sukacita. Yang lebih heran lagi, saya sekarang paling suka makan babi saudaraku. Dan ternyata enak babi itu saudaraku yang kasih. Apalagi si mata sipit yang masih aku sedap sekali, babi kecapnya itu sedap sekali. Apalagi di sate, wah enak saudaraku, enak saudaraku. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, bagaimana Tuhan begitu mengubahkan saya, yang tadi saya penakut, pendiam, yang tidak punya pengharapan, tapi Tuhan ubah menjadi manusia yang punya pengharapan yang pasti, karena Yesus ada bersama dengan kita. Setelah itu apa yang terjadi saudaraku? Memang tuh firman Tuhan itu iya dan amin. Setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Pada saat aku ada di rumah saudaraku, saya kaget ada teman saya yang dengar percakapan saya dengan Kiai. Dia ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang, dia kaget. Saya pun kaget datang, silahkan duduk. Udah saya tuh heran, ada apa ini? Jangan-jangan saya dipanggil lagi sama Kiai begitu ya saudaraku. Tapi dia bilang gini, aduh, saya tuh heran sama kamu. Dia bilang gitu. Saya tahu deh, pasti kamu tuh punya sesuatu, punya misi di balik itu. Saya tahu. Kamu masuk Kristen dulu, kamu pelajari Kristen, kemudian kamu mencari kelemahan-kelemahan Kristen, baru kamu balik lagi kan ke Islam untuk menghantam orang Kristen. Seperti dulu, diulang itu ya. Oh enggak, saya tuh sekarang benar-benar sudah Kristen loh. Saya tuh sekarang benar-benar sudah menjadi murid Yesus. Enggak, pasti kamu enggak. Sekarang saya sudah bilang, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Saya tidak mau lagi istilah ngumpet-ngumpet bahwa homoseksual sekarang sudah terbuka bahasa, sudah mengerti. Tapi kamu kan tahu bahwa Injil mereka itu kan palsu. Ya sudah. Yang bilang palsu itu siapa? Ya, karena nggak sesuai dengan Al-Quran. Jadi palsu. Oke. Kamu bisa buktikan mana Alkitab yang asli? Kalau dikatakan dibilang Injil itu palsu, mungkin pasti bisa buktikan Injil yang benar itu mana? Pasti kamu akan tunjukkan Injil Barnabas. Itu udah belajar sama-sama loh ya. Secara akademisi bahwa Injil Barnabas tidak diterima karena secara akademik dia itu salah dan tidak benar. Dia mulai bingung. Oke, saya akan berikan satu ilustrasi kepada kamu. Saya bilang, kalau Alkitab itu sudah dipalsukan, pastinya atau tentunya Alkitab yang ada di Indonesia ini akan berbeda dengan Alkitab yang ada di Amerika. Kalau ini dipalsukan, tentunya Alkitab di Amerika itu akan berbeda dengan Alkitab yang ada di Eropa. Tentunya juga akan berbeda di tempat-tempat yang lain. Tetapi yang setelah saya tahu bahwa Injil itu sama, itu menceritakan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Al-Quran mengatakan, wassalamu alayya wa yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Itu dalam surat Maryam ayat 19. Saya dikatakan wassalamu alayya, damai sejahtera melimpah atasku.
Wa yauma wulidtu, pada saat aku dilahirkan. Wa yauma amutu, pada saat aku dimatikan. Wa yauma ub'atsu hayyan, pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi jelas kronologisnya Yesus itu adalah lahir, mati, dan bangkit. Walaupun memang dalam Al-Quran ada yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Itu pun kalau saudara baca baik-baik, itu bagi mereka yang ragu-ragu. Tapi bagi kita, orang percaya, tidak ragu-ragu, Yesus pasti mati. Yesus itu sudah lahir, mati, dan bangkit kembali. Itulah Injil. Dan itu yang diberitakan di seluruh dunia. Itulah isi Alkitab yang ada di seluruh dunia. Sama isinya, bercerita tentang kabar sukacita tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian tanya, tapi kan bahasa aslinya nggak ada. Yang bilang nggak ada itu siapa? Alkitab itu ya ada yang aslinya. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, ada aslinya bahasa Ibrani. Kalau Injil bahasa Yunani, ada yang bahasa Yunani. Bahkan saya pun ada punya bahasa Arab. Saya bilang gitu. Oh, dia kaget. Wah, dia bahasa Arab ya? Ada. Saya mulai masuk, saya ambil. Ini Alkitab yang asli. Ini bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani, ini bahasa Arab, ini bahasa Indonesia. Jumlah tadi. Kamu lagi gini, nggak berani pegang. Sama saya dulu, saya nggak berani pegang, saudaraku. Mungkin dia pun baca sama dengan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, saudaraku. Karena takut ada transfer roh, saudaraku ya. Dia bilang, rupanya dia tertarik dengan bahasa Arab, dia saudaraku. Dia bilang, oh ini Alkitab bahasa Arab. Iya. Ya kalau kamu lihat mau baca, buka aja, baca aja. Enggak deh. Tapi saya mau pinjam boleh nggak? Loh, yang punyanya boleh, tapi ingat ya, jangan kebablasan minjemnya, mesti balikin lagi ke saya. Iya, saya mau lihat aja tuh. Kemudian dia pulang, dia baca Alkitab, saya nggak tahu, dia baca. Boleh dia balik lagi. Mau kembalikan bukunya? Mana bukunya? Mana kitab bahasa Arabnya? Masih di rumah. Kenapa kamu nggak bawa? Aku lagi asik baca, katanya. Ya, dia mulai baca terus. Saya berdoa, wah, dalam nama Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan yang berbicara. Singkapkan hatinya, singkap selubungnya. Saya berdoa. Kemudian dia diisi lagi, dia tanya sesuatu, dia tanya terus, saudaraku. Balik lagi, datang lagi, balik lagi. Dan kemudian yang terakhir dia datang dengan istrinya. Datang dengan istrinya ke situ. Kemudian, ya, sekarang saya sudah pelajari. Sekarang apa yang harus saya lakukan untuk menjadi murid Yesus? Pada saat mendengar kata itu, saudaraku, saya tersentak, terharu, campur sukacita. Oh, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya dapat mengubahkan orang yang keras apapun, bisa diubahkan dengan kuasa firman. Dan kemudian saya kasih, oke, firman Tuhan yang ada di dalam Roma pasal yang ke-10, saya katakan kepada dia. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, itu yang harus kamu lakukan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah syahadatain orang Kristen. Orang Islam punya syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Kristen punya syahadat sama dua. Yang pertama, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi sekarang mulutmu masih mengaku, masih syahadat, masih ada pengakuan bahwa Yesus bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar rasul, Yesus bukan sekedar guru, Yesus bukan sekedar yang lainnya, tapi Yesus adalah Tuhan. Dengan lisan kamu harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan hati, di qalbi kamu harus percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ada jaminan di sana, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian dia mulai gemetar, dia mulai menangis. Itu yang terjadi. Dan kemudian saya berdoa, saya bimbing dia berdoa. Istrinya dengan istrinya berdoa. Dia mengaku, mereka benar-benar mengaku dosa-dosanya, dan kemudian mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi mereka. Dan saudara boleh berdoa untuk dua hamba Tuhan ini. Sekarang dia sedang belajar tentang kebenaran firman Allah, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai mereka berdua. Di
akhir zaman ini dengan dahsyatnya akan dipenuhi dengan tanda-tanda dan karunia-karunia, sehingga nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan melalui keluarga ini. Oleh karena itu saudara yang kasih, apalagi yang harus kita buat? Jikalau pada saat ini saudara sedang melihat dan di program ini, saudara tersentuh, saudara diberikan pengertian oleh Tuhan siapakah Yesus itu, atau saudara tidak mengerti, tidak begitu menangkap dan tidak begitu jelas, maka saudara boleh bertanya kepada kami melalui email. Alamat email kepada kami saudara boleh lihat di bawah ini, ada satu email, yaitu kabarsukacita@yahoo.com. Kalau saudara ingin banyak materi-materi, di sana ada satu situs www.ansariislam.org/bahasa. Saudara bisa lihat di sana, dan apabila saudara tidak mengerti, saudara boleh kirim surat dan kami siap akan melayani saudara. Dan pada saat ini, bagi saudara yang ingin menerima Yesus, buka hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara.